Anda kembali di Indonesia Morning Show. Memang ASI merupakan pilar utama kesehatan dari manusia. Jadi sebagai makanan pertama untuk bayi, ASI memiliki banyak manfaat, khususnya untuk bayi, tapi tidak hanya untuk bayinya, tapi juga untuk ibu. Itu ngasih ASI ke si kecil memang sampai usia 8 bulan gitu. Alhamdulillah sih memang eksklusif. Iya eksklusif, maunya sampai nanti umur 2 tahun kan, karena kan kalau eksklusif sampai 6 bulan ya, cuman kan anak saya kebetulan baru 4 bulan. Kebetulan anak saya 3, jadi yang pertama itu hanya beberapa bulan aja, karena saya kerja. Anak kedua pun begitu, tapi anak ketiga sampai umur 1 tahun. Karena saya bekerja, nggak selalu bisa siang kasih ASI kan, jadi saya campur sama susu formula. Soalnya kan kebetulan waktu itu memang keluarnya dikit ya. Waktu itu keluarnya dikit awalnya, jadi langsung dikasih susu formula gitu. Tapi setelah itu keluarnya banyak karena udah kebiasaan pakai susu formula, jadinya dicampur 2 susu formula sama ASI. Enggak. Jadi murni ASI ya? Penting banget ya, karena kan kita tahu sendiri manfaat ASI itu banyak banget gitu. Jadi apalagi terutama untuk kesehatan anak dan selain anak kesehatan ibu juga. Jadi yang nggak ada lagi yang perlu dicari untuk negatifnya tentang ASI itu. Untuk perkembangan otaknya bagus ya, sama imunisasi tubuhnya bagus untuk ASI, karena kan alami. Penting banget karena ASI itu kan makanan dari ibu ya. Semuanya dari situ, semua vitamin apapun yang dibutuhkan sama bayi itu semua dari ASI yang nggak ada di formula. Buah hati yang sehat dan ceria tentu menjadi dambaan bagi setiap orang tua. Bayi yang sehat adalah bayi yang memiliki asupan cukup. Dalam hal ini, ASI sangat berperan penting sebagai asupan makanan pertama pada bayi. Pasalnya, ASI mengandung berbagai macam zat antibodi yang berasal dari tubuh ibu, yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap berbagai sumber penularan penyakit bagi bayi. ASI mengandung komposisi gizi yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan otak bayi. Uji klinis telah membuktikan bahwa bayi yang dibesarkan dengan ASI, IQ-nya lebih tinggi. Sementara melalui proses menyusui, pendekatan intim antara bayi dan ibu lebih mudah menemukan IQ bayi dalam kepercayaan diri sendiri maupun orang lain. Tak hanya pada bayi, ternyata ASI memiliki banyak manfaat juga loh untuk kesehatan ibu. Ibu yang menyusui setelah melahirkan, zat oksitosinnya akan bertambah, sehingga dapat mengurangi jumlah darah yang keluar setelah melahirkan. Kandungan dan perut bagian bawah juga lebih cepat menyusut kembali ke bentuk normalnya. Ibu yang menyusui bisa menguras kalori lebih banyak, maka akan lebih cepat pulih ke berat tubuh sebelum hamil. Kebutuhan gizi bayi usia 0 hingga 6 bulan sudah bisa tercukupi hanya dengan minum ASI secara eksklusif. Tak ada makanan dan minuman lain yang lebih baik selain ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan bayi, sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Sebuah penelitian di Australia mengungkapkan, bayi yang diberi ASI sampai usia lebih dari 4 bulan memiliki kekebalan terhadap penyakit asma. Sementara bayi yang diberi ASI sampai usia sekitar 6 bulan cenderung terhindar dari gangguan infeksi saluran pernafasan. Bayi yang diberi ASI sampai usia batita juga memiliki kekebalan lebih tinggi terhadap alergi. Jika pemberian ASI ditambah dengan makanan atau minuman di luar ASI, maka zat gizi ASI yang telah sempurna itu menjadi tak seimbang lagi. Menginjak usia 6 bulan, saatnya bayi diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI. Yang bisa dipilih untuk pertama kali adalah buah-buahan seperti pisang, alpukat, dan pepaya. Di usia 6 hingga 9 bulan, tekstur makanan yang cair dan lembut dapat mulai diperkenalkan, seperti bubur buah atau bubur sayuran. Menginjak usia 10 hingga 12, bayi mulai beralih ke makanan kental dan padat, seperti nasi tim. Nah, pada usia 12 sampai dengan 24 bulan, bayi sudah mulai diperkenalkan pada makanan keluarga atau makanan padat namun tetap mempertahankan rasa. Sebaiknya hindari makanan-makanan yang dapat mengganggu organ pencernaan, seperti makanan yang mengandung MSG, berbumbu tajam, pedas, terlalu asam, dan berlemak.
Nah, bila mengikuti semua pola makanan sehat bagi bayi hingga balita, maka buah hati akan tumbuh secara optimal hingga dewasa kelak. Priyanti Isyana, @1 Nurfikta melaporkan untuk NET. Dan saat ini kami telah bersama dengan Ibu Mia dari AIMI untuk membahas tentang manfaat ASI bagi tumbuh kembang anak. Jadi bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami membuka layanan interaktif di 29546188 untuk wilayah Jakarta dan di 02129546189 untuk wilayah luar Jakarta. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Wah, udah siap sekali, kayaknya semangat sekali untuk membahas soal Semangat ya. ASI nih ya. Nah ini Mbak Mia, ASI ini kan begitu penting bagi fondasi kesehatan gitu ya, betul. khususnya untuk seorang manusia dari bayi. Memangnya seberapa penting peran ASI ini untuk kesehatan manusia? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang ASI, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak tergantikan. Artinya khususnya untuk bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan, di masa ASI eksklusif itu, ASI atau air susu ibunya itu sebenarnya tidak tergantikan sebagai satu sumber nutrisi. Kedua, karena di dalam ASI tidak hanya mengandung sumber nutrisi, tetapi mengandung zat-zat antibodi yang kemudian akan melindungi bayi ini dari berbagai macam penyakit dan infeksi. Nah, ini yang tidak ada di dalam susu-susu lain, termasuk atau terutama susu kaleng tentunya ya. Makanya ASI sering disebut sebagai cairan hidup. Dan kemudian yang ketiga tentu yang tidak kalah penting dari ASI adalah metode pemberian ASInya, yaitu menyusui. Nah, dari menyusui itu timbul bonding sehingga manfaat yang dirasakan tidak hanya untuk kesehatan badan, tapi kesehatan emosional bayinya juga, dan kesehatan spiritual bayinya itu juga semua ada di dalam pemberian air susu ibu. Oke, ini pernah ada penelitian nggak sih kalau misalnya anak-anak yang disusukan langsung gitu tanpa melalui ASI yang dipindahkan ke botol, apakah ada penelitian mereka akan tumbuh menjadi anak yang seperti apa gitu? Ada nggak sih? Penelitian tentang manfaat pemberian ASI sudah banyak sekali ya. Terutama jika dibandingkan dengan tidak memberikan ASI sama sekali atau memberikan susu lain. Misalnya dari sisi kesehatan, mengurangi resiko diabetes, obesitas, resiko penyakit kanker pada anak-anak, resiko infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran pernafasan. Kemudian kalau itu berbicara tentang kesehatan fisik atau jasmani, kesehatan emosionalnya ternyata juga ada manfaatnya. Jadi penelitian terakhir tahun 2009 itu penelitian dilakukan selama 14 tahun terhadap hampir 3.000 pasangan ibu dan bayi. Di situ ditemukan kalau bayi yang diberikan ASI atau disusui itu bisa mengurangi resiko terkena 8 macam gangguan atau penyakit mental pada anak. Salah satunya termasuk autisme. Gitu. Nah, kalau misalnya manfaat untuk ibunya sendiri selain untuk Banyak bayi? sekali manfaat untuk ibu. Jadi kalau berbicara tentang ASI, kita tidak hanya untuk kesehatan bayinya tentu ya, kesehatan ibunya juga sangat merasakan manfaat dari pemberian ASI. Misalnya tadi termasuk pengurangan kanker, risiko kanker 3 macam. Kanker payudara, kanker rahim, dan kanker indung telur. Kemudian juga mengurangi resiko osteoporosis, osteoporosis, rematik, diabetes, terus kemudian obesitas juga, dan untuk mental ibunya juga mengurangi resiko terkena depresi. Dan yang menarik katanya tuh bisa mengurangi kalori, benar nggak? Oh, benar sekali. Benar sekali. Mbak, ini ada untuk penelpon nih, Iya. nama Ibu Siti, kita langsung sapa saja. Selamat pagi Ibu Siti. Pagi. Ya, silakan Ibu Siti dengan pertanyaannya. Iya, pagi Bu Mia. Selamat pagi. Aku baru melahirkan 3 minggu nih. Iya. Jadi tadinya kan mau ASI full ya sampai 6 bulan. Cuman waktu umur 3 hari pas pulang ke rumah, dia itu aku tuh kurang ASInya gitu. Jadi sampai nangis terus menerus, akhirnya kasih susu formula. Keterusan, nah mungkin dia lupa nih sama susu ibunya. Jadi aku bingung nih sekarang. Jadi kadang-kadang jadi stres kalau dia nggak mau nyusu sama aku gitu loh. Iya. Solusinya di mana ya? Oke. Silakan Bu, langsung dijawab aja. Itu memang tidak hanya terjadi pada ibu ini ya, tapi banyak sekali mungkin terjadi pada ibu-ibu lain. Biasanya memang kalau pada saat melahirkan tidak melakukan proses menyusui dengan benar. Artinya apa? Tidak dimulai dengan inisiasi menyusui dini, tidak rawat gabung dengan bayinya, dan mungkin selama di rumah sakit dipisah dan sudah terlanjur diberikan susu formula. Nah, tadi pada saat ke rumah
si ibunya sehingga merasa ASINya kurang. Dan memang kalau ASI tidak dirangsang, artinya tidak sering disusui, bayinya tidak sering menyusu, produksi ASINya juga lambat laun akan berkurang. Karena prinsip produksi ASI itu seperti supply and demand. Semakin banyak disusuin, semakin banyak dikeluarkan, produksinya pun semakin banyak. Gitu Kalau ya, turun bukan makin zaman- habis gitu ya. Bukan, makanya pas kalau di Oke. rumah diberi tambahan susu formula, bayinya udah keburu kenyang dengan susu Oh, formula. Akhirnya dia tidak mau menyusu pada ibunya. Kalau karena- tidak keluar itu gimana, Bu? Nah, kalau mungkin tidak keluar, kembali lagi harus dilihat penyebabnya apa. Karena memang dari 1.000 ibu yang ngakunya ASINya tidak keluar atau ASINya sedikit, mungkin hanya 1 ibu yang benar-benar ASINya sedikit. Dan itu biasanya ada kelainan anatomis atau kelainan hormonal. Tetapi yang 999 ibu lainnya mungkin ada itu mismanagement laktasi. Jadi sejak awal menyusui, melahirkan, dia penanganan menyusuinya kurang tepat. Nah, untuk ibu mungkin saya sarankan kalau bisa hubungi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, bisa bertemu dengan konselor menyusui, nanti bisa dibantu untuk relaktasi ibu. Jadi bisa, Relaktasi ya relaktasi namanya. itu Oke. kembali bisa menyusui atau meningkatkan produksi ASINya. Oke, Baik, dan nah kita ini ada akan penelpon menyapa kedua. lagi penelpon selanjutnya. Ya, dari Ibu Ais di Tangerang. Silakan Ibu Ais. Iya, halo. Ya, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan dengan pertanyaannya Ibu Ais. Saya kan lagi hamil muda, Hmm. terus kurang apa sih, mual terus nggak mau makan gitu, Bu. Ya. Pengaruh ke bayi apa gimana, Bu, nantinya? Oh ya. Oke, terima kasih Ibu Ais, langsung Terima dijawab kasih aja. pertanyaannya. Kebetulan saya bukan dokter kandungan, jadi saya nggak bisa kasih saran secara medis. Tetapi mungkin dari pengalaman saya sendiri dan beberapa ibu-ibu lainnya, kalau memang hamil muda itu memang rentan terhadap mual-mual. Nah, biasanya kalau minum yang segar-segar atau minum jus atau makan buah, nah itu bisa mengurangi mualnya. Atau mungkin pola makannya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, yang sedikit-sedikit itu biasanya mungkin is either buah atau mungkin crackers ya. Jadi tetap ada asupan yang masuk. Nah, biasanya kalau masa-masa mualnya itu kan nggak berlangsung lama ya, mungkin hanya beberapa bulan saja di awal. Jadi bisa seperti itu sambil mungkin kontrol terus tetap konsultasi dengan dokter kandungannya. Oke, ini ada Iya. penelpon ketiga nih dari Bapak Putra di Pekanbaru. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Ini silakan, Pak Putra dari Pekanbaru Riau. Iya. Iya, Pak. Begini Bu, istri saya itu kan kerja. Ya. Jadi ASINya itu disimpan di kulkas gitu Bu. Kalau anaknya udah misalnya ada rewel itu saya berikan susu yang telah diletakkan di kulkas itu apa nutrisinya apa sama atau bagaimana Bu? Oh gitu ya Pak ya. Oke. Iya. Yang Ada Ada lagi pertanyaan Pak? lain, Pak? yang kedua bagaimana sih Bu ciri-ciri ASI yang sudah nggak layak dikonsumsi anak itu bagaimana gitu? Oke. Iya. Ya. Ya. Terima Terima kasih. kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya, silakan aja. Wah, seneng banget ya penelponnya ada seorang bapak-bapak ini pasti Berarti care ya. Pak Putra ayah ASI banget nih, Ayah concern ASI. sekali. Jadi memang kalau ibu bekerja seharusnya tidak menjadi halangan untuk tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Begitu pula sebaliknya, kalau mau memberikan ASI eksklusif tidak perlu menjadi halangan untuk bisa kembali bekerja atau berkarya di luar rumah. Nah, yang sudah dilakukan oleh Pak Putra dan istrinya tepat sekali. Jadi ASINya diperah dan disimpan di kulkas. Nah, ASI yang disimpan di kulkas itu dengan cara yang benar bisa tahan lumayan lama. Misalnya kalau disimpan di kulkas bawah yang chiller itu bisa tahan 3-5 hari. Kalau di freezer yang satu pintu yang ada di dalam kulkasnya itu bisa tahan 2-3 minggu. Kalau disimpan di freezer yang 2 pintu, yang beda pintu dengan kulkas, itu bisa tahan 3-4 bulan. Wow. Jadi lumayan lama gitu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang nutrisi ASI perah, memang sih yang paling bagus nutrisinya yang langsung dari pabriknya. Jadi karena masih fresh. Jadi nutrisi-nutrisinya itu yang ada di dalam ASI itu belum banyak berubah.
Oke. gitu. Karena kalau terjadi perubahan suhu dan lama penyimpanannya itu bisa mempengaruhi sedikit banyak nutrisi tertentu di dalam ASI tersebut. Tetapi walau bagaimanapun selama disimpan dengan metode dan dalam jangka waktu yang tadi saya sebutkan, nutrisinya tetap bagus untuk diberikan kepada bayi. Kalau warnanya sendiri Kalau ada perbedaan nggak kalau dari misalnya sudah warnanya tidak bisa dikonsumsi? mungkin tidak ada perbedaan ya. Mungkin yang terjadi adalah kalau ASI itu didinginkan dan dibekukan, lemaknya akan terpisah. Terpisah Iya, ya. jadi naik ke atas membentuk lapisan krim gitu. Itu kolostrum bukan sih? Apa beda dengan Beda. kolostrum? Kalau kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar setelah melahirkan. Oke. Nah, kalau ini memang di dalam ASI kan ada nutrisinya lengkap, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, yang lemaknya ini suka terpisah gitu karena ASI itu tidak homogen sifatnya. Jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba ada lapisan krim di atasnya, nggak masalah. Nanti pada saat dicairkan dan dihangatkan, kocok Biar dikit menyatu sedikit, lagi ya. iya akan menyatu. Oke, ini ada penelpon terakhir nih dari Ibu Wulan di Cilacap. Silakan Ibu Wulan. Ya, selamat pagi Bu. Ya pagi. Pagi. Ya, saya ibu menyusui. Anak saya sekarang udah 7 bulan ya. Tapi dari dulu kan saya ASI ya, dari melahirkan langsung saya kasih ASI. Sampai sekarang tapi malah tidak mau makan yang lain, pengennya ASI aja. Bagaimana itu solusinya ya Bu? Oh begitu Ibu. Iya. Oke. Ya silakan. Terima kasih. Langsung Iya, dijawab terima aja. kasih Bu Wulan. Memang kalau kita berbicara tentang standar emas pemberian makan pada bayi, ada 4. Pertama adalah inisiasi menyusu dini. Kedua adalah ASI eksklusif diberikan sejak lahir sampai 6 bulan. Ketiga, makanan pendamping ASI diberikan sejak bayi usia 6 bulan. Dan yang terakhir adalah pemberian ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, mungkin yang terjadi adalah pada bayinya Ibu Wulan ini bukan karena bayinya maunya ASI saja, tetapi mungkin variasi makanannya yang diberikan karena sudah 7 bulan kan usianya. Kalau 7 bulan teksturnya harusnya tidak cair karena makanan pendamping ASI itu memang tidak boleh cair, harus agak kental gitu kayak bubur. Nah, kemudian variasinya karena banyak yang mengira kalau bayi baru pertama kali makan jangan dikasih macem-macem dulu, nanti dia kaget gitu. Padahal tidak. Padahal kalau mau setelah mungkin hari pertama kedua oke lah 1 macam saja. Nah setelah itu kalau sudah 7 bulan udah bisa makan lengkap, misalnya ada karbohidratnya, ada nasinya, ada sayurannya, ada protein hewaninya, itu sudah bisa lengkap diberikan. Dan mungkin jadi Ibu Wulan variasi aja dan sebelum kalau bisa menyusuinya mungkin sebelum memberikan makanan. Jadi makanan pendampingnya dulu baru setelah itu memberikan ASINya. Satu sih saya penasaran nih, ada beberapa orang yang menyusui lebih dari 1 tahun. Nah itu sebenarnya efektif atau enggak ya? Kalau dilihat dari rekomendasi standar emas tadi memang pemberian ASI direkomendasikan diberikan sampai usia 2 tahun atau lebih bahkan. Iya. Dan di atas 1 tahun ASI masih bisa memenuhi 30% kebutuhan nutrisi dan kalori untuk anak. Tapi porsi terbesarnya sudah makanan rumah ya, makanan sehari-hari. Dan faktor imunitas atau antibodi di dalam ASI justru di tahun kedua meningkat, jadi lebih tinggi. Karena anaknya kan udah eksplorasi, udah kemana-mana, udah megang ini, udah lari-lari, jadi udah lebih rentan terhadap faktor infeksi, bakteri dan sebagainya. Jadi faktor imunitas di dalam ASI malah justru semakin tinggi. Semakin tinggi, betul. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Kalau misalnya mau berkonsultasi atau menghubungi yayasan, asosiasi ibu menyusui kemana? Bisa, jadi bisa hubungi kita, ada websitenya di www.aimi-asi.org atau bisa telepon ke 021 727 87243 atau follow kita di Twitter @aimi_asi dan kita ada di Facebook juga, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Oke, bisa langsung tanya-tanya di situ bisa ya? langsung. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Mia atas informasinya pagi ini. Kita langsung ke informasi berikutnya. Ada Betul, tepat di hari ini Jenderal Besar Sudirman dilantik menjadi Panglima TKR pertama. Jadi informasi selengkapnya setelah jeda komersial berikut, tetap di Indonesia Morning Show. Dunia, bila ku tak punya cinta, apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri, bukan merajuk.